Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para wakil dekan, alhamdulillah berhadir wakil dekan 1 dan wakil dekan 3. Ketua Prodi, alhamdulillah berhadir Ketua Prodi PM, HTN, HES, alhamdulillah berhadir juga member besar kita, Guru Besar Prof. Jalaluddin, Bapak Ibu dosen semuanya yang ulun hormati. Terima kasih sudah berhadir kepada kegiatan kita pada hari ini. Di samping ini adalah merupakan sarana untuk silaturahmi, juga untuk forum kita berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi di UIN, di kampus kita. Kemudian juga yang tertulis di undangan, kita akan membagi mata kuliah untuk semester depan ganjil 2024-2025 yang akan kita hadapi. Lanjut kita akan ada BIMTEK terkait dengan bagaimana penggunaan LMS. Perlu ulun sampaikan dulu bahwa perkuliahan kita semester ini menurut kalender akademik UIN itu dimulai pada tanggal 4 September. Jadi 4 September Bapak Ibu semuanya sudah mulai perkuliahan, walaupun kita studium generalnya insya Allah itu pada tanggal 9 September jam 1:30 insya Allah. Karena kita terlambat membooking auditorium untuk semester ganjil, itu tidak bisa kalau tidak di auditorium, karena semua mahasiswa baru yang akan ikut sekaligus kita perkenalan dengan mahasiswa bimbingan kita seperti biasa. Dosennya disebutkan, kemudian mahasiswa nanti akan mengenal siapa dosen pembimbingnya. Jadi sekaligus itu akan kita rangkai. Insya Allah narasumber dalam studium general kita kalau tidak ada halangan adalah Direktur Pusham UII. Karena kita sekaligus juga nanti akan membentuk pusat kajian syariah dan hak asasi manusia. Insya Allah nanti akan dibina oleh Prof kita yang kebetulan keahliannya adalah hak asasi manusia. Insya Allah mudah-mudahan. Nanti sekaligus kita juga akan banyak belajar dari UII yang sudah lama membentuk Pusham, insya Allah. Perlu menginformasikan juga bahwa mahasiswa baru kita pada tahun ini berjumlah 294 orang. Untuk Prodi HES 50 orang, HTN 83, HKI 139, PM 22. Jadi kita terjadi penurunan mahasiswa dari tahun kemarin 15 orang. 15 orang kita menurun. Kalau dulu tahun kemarin kita meningkat 3 orang. Kalau tahun ini kita turun 15 orang. Jadi jumlah mahasiswa baru kita 294. S2 lokal, HTN 2 lokal, HKI 4, kemudian PM 1. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang perlu ulun sampaikan juga, sebagaimana Bapak Ibu ketahui sudah semuanya, bahwa lembaga kita sudah berpredikat WBK sejak 7 tahun yang lalu. Kita sudah berhasil mempertahankan WBK selama 7 tahun. WBK ini dengan 5 kriteria. 5 kriteria ini yang pertama adalah manajemen perubahan. Ya, ini
agen perubahan kita. Luar biasa beliau, ujung tombak perubahan, role model kita, sehingga kita bisa mempertahankan WBK selama 7 tahun. Kemudian manajemen tata kelola, manajemen SDM, pengawasan, dan manajemen peningkatan kinerja. Ada 5 yang jadi penilaian WBK. Sekarang kita alhamdulillah tidak disangka-sangka di pertengahan tahun ini kita mendapat surat dari Kemenak, kita satu-satunya UIN yang seuinan akan menuju WBBM dengan tambahan satu kriteria Bapak Ibu, yaitu pelayanan publik. Nah, jadi yang jadi penilaian tambahan itu adalah bagaimana kita melakukan pelayanan kepada mahasiswa, pelayanan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita benahi. Jadi yang dinilai itu adalah pelayanan. Ini tidak akan sukses Bapak Ibu kalau kita tidak bekerja sama. Kenapa? Karena tidak seperti audit yang lain. Misalnya kita sudah melalui audit ISO beberapa kali lah, itu audit ISO itu tiap tahun kita selalu diaudit untuk mempertahankan sertifikat ISO itu hanya pimpinan yang menghadapi. Jadi pimpinan aja yang ditanya terkait dengan dokumen dan pelaksanaannya. Tapi kalau audit WBBM itu bukan pimpinan Bapak Ibu. Itu tim datang, dia diam-diam menanya kepada mahasiswa, menanya kepada siapa aja yang pada saat itu ada. Jadi dia malah tidak menanya pimpinan. Nah, ini yang bahayanya. Nah, kalau pimpinan kan bisa aja menjawab lah baik-baik. Nah, baik-baik kan ditampilkan. Nah, kalau dia sudah menanya kepada mahasiswa, mungkinlah bagaimana bimbingan, bagaimana perkuliahan, atau apa aja lah ya, kan bisa ditangguh pertanyaannya. Nah, ini kita semua harus siap memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini walaupun ada batasan di pedoman akademik 30%, tapi itu wajib ada. Jadi masing-masing dosen itu harus sudah menuliskannya di RPS. Jadi yang dikehendaki itu dia muncul dari RPS. Di RPS pertemuan keberapa online tulisannya. Nah, online-nya itu sekarang wajib pakai LMS. Nah, yang akan kita latih setelah ini. Nah, jadi semua itu wajib nanti mengisi di SKP itu berapa kali online, 2 kali kah, sekali kah, yang penting asal ada. Lalu kawat terisi SKP-nya. Kawat terisi SKP pelajaran untuk pembelajaran daringnya. Nah, jadi tidak diakui Bapak Ibu kalau misalnya dengan Zoom biasa itu tidak semuanya lewat LMS sekarang. Itu wajib ke sana. Nah, jadi wajib mendaftar di LMS di link semalam. Kalau tidak salah diperpanjang sampai tanggal 30 Agustus pendaftarannya. Jadi masih sempat Bapak Ibu untuk mendaftar itu. Karena wajib isi aplikasinya lalu rencanakan di RPS. Jadi untuk WBBM sekali lagi ulun mohon dukungan pian seberataan, ini kerja kita semua. Tidak mungkin sukses WBBM ini, WBK menuju WBBM ini. Kita alhamdulillah luar biasa sekali kesempatan ini. Satu-satunya UIN. Kalau yang lain itu Jakarta, dia hanya fakultas syariahnya saja yang mau WBBM. Kalau kita seuinan terbawa. Kenapa kita dipilih? Itu di dalam surat dari Jakarta, dari Kemenaknya itu ada 3 hal kenapa kita dipilih. Di samping nilai kita memang tinggi, melebihi 90 untuk Kepopmasi Bekokasinya 93 kalau tidak salah, atau malah 98. Nilai kita sangat tinggi sekali. Ada 3 hal yang kenapa kita dipilih. Yang pertama itu adalah
komitmen Pak Rektor dalam setiap sidin menyampaikan orasi publik itu selalu berkomitmen akan memberikan pelayanan, akan menghilangkan gratifikasi korupsi. Nah, komitmen beliau itu yang terekam oleh Jakarta. Dalam banyak kesempatan beliau menyampaikan itu, sangat mendukung peningkatan pelayanan, kemudian sangat tidak mentolerir korupsi, gratifikasi dan yang lainnya. Itu catatan pertama. Catatan kedua, kenapa kita dipilih untuk WBBM itu adalah inovasi aplikasi kita sangat banyak. Hampir 10 atau mungkin lebih 10 aplikasi kita yang memberikan pelayanan salam, si akad, adab, si pagu dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali tim UTEPD kita, Pak Rahman Helmi. Ini dari Fakultas Syariah juga. Jadi inovasi aplikasi ini merupakan catatan kenapa kita dipilih untuk WBBM. Yang ketiga adalah program di Ma'had dan UPKK. Program di Ma'had misalnya seperti ini Ibu Ina, luar biasa juga. Ada juga dari Fakultas Syariah yang mendukung sukses Ma'had. Program di Ma'had, kemudian program di UPKK itu kan misalnya pendampingan alumni 3 tahun setelah lulus, itu jadi catatan luar biasa untuk Jakarta. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi 3 hal ini yang kita sehingga satu-satunya UIN yang dinominasikan untuk ikut WBBM. Padahal banyak yang sudah WBK lah, misalnya seperti UIN Salatiga, WBK juga dia, tapi dia tidak dinominasikan. Kita WBK dinominasikan satu-satunya ke WBBM karena 3 keunggulan tadi. Nah, ditambah nanti hanya saja satu lagi tambahannya, pelayanan publik kita. Pelayanan publik ini yang perlu kita tingkatkan. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, info terkini perkembangan lembaga kita. Semoga mendapat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Salah hilap ulun mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini akan kita lanjutkan dengan pembagian mata kuliah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.